Berarti Oke. ini saya memberi bantuan, tapi dengan syarat kamu harus memilih saya. Oh gitu ya, memang ada di lapangan ya. Jawab atas kata-katanya, Mm-mm. janji-janjinya. Iya, makanya jangan sembarangan janji-janji gitu ya. Setiap hari 100.000? Nggak mau juga. Gimana rasanya nyoblos? Seru sih, ada banyak orang gitu yang datang dan juga agak bingung juga soalnya kertasnya banyak banget. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya. Buruan dan raih door prize-nya. Om Swastiastu, halo apa kabar? Semotan Tabanan, senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Seperti biasa, kita akan hadirkan tamu-tamu istimewa ya buat Semotan Tabanan semuanya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau nginformasiin buat kalian, jawab dulu kuis kita ya. Kapan Pilkada Tabanan dilaksanakan tahun ini? Jadi sekali lagi saya ulang, kapan Pilkada Tabanan 2024 dilaksanakan? Pertanyaan gampang. Oke, sebelumnya itu juga kita akan memperkenalkan kepada Semotan Tabanan ya siapa tamu istimewa yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini kalau meja ini luar biasa ya. Jadi kita hadirkan orang-orang penting, tokoh-tokoh penting, anak-anak hebat. Ya kalau bisa Semotan Tabanan juga bisa ada di sini ya. Nanti kita akan undang untuk bisa berbicara lebih banyak terkait dengan yang seru-seru sekarang ini Pilkada. Sebentar lagi ya, Pilkada tanggal 27 November 2024. Nah, itu dia. Sekarang kita langsung saja kenalan sama bintang tamu kita untuk edisi kali ini ya. Cewek cowok ganteng-ganteng semuanya. Ganteng-ganteng semuanya? Enggak lah, cewek cowok ganteng satu, cantik satu. Tetet, ini dia. Yes, halo apa kabar? Baik. Oke, senang banget ya bisa jumpa lagi dengan kalian. Cukup sibuk ya di sekolah ya? Cukup padat karena ada FLS. Oh, padat ya. Sepadat apa? Sepadat macetnya. Iya. Kemudian pastinya Semotan Tabanan pengen tahu juga nih siapa sih sebenarnya tamu-tamu kita pakai baju putih abu ya. Kalau masa-masa ini kayaknya saya jadi iri gitu ya, pengen balik lagi ke masa-masa itu gitu. Kayaknya indah banget ya. Masa-masa cinta monyet ya. Oke, masih belajar ya pastinya ya. Dan pada kesempatan kita mau kenalan dulu nih sama mereka sebelum kita nyeros cas gitu ya. Dan sekarang kita mau kenalan dulu dari mulai yang cantik dulu ya. Boleh nggak? Oke, kenalan dulu deh siapa gitu. Halo Semotan Tabanan, perkenalkan nama saya Putu Desita Rahmasari, bisa dipanggil Desita. Oke, singkat ya kenalannya ya. Sudah punya pacar? Belum. Masih malu-malu, pasti punya ada ya. Oke, masih jomblo ya. Oke, ada yang marah nanti? Enggak ya? Enggak. Oh enggak ya, beneran jomblo enggak? Beneran? Ragu-ragu nih. Oke, baiklah. Terus lanjut lagi sekarang. Semotan Tabanan, nama saya Kadek Mas Manugraha, bisa dipanggil Mahen dari SMA Negeri 1 Penembalan. Mahen ya, Mahen. Jadi ini teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Penebal. Iya, dari bawah Gunung Batu Karu. Iya kan di situ kan? Betul kan? Oke, jadi lumayan seru sih kalau menuju ke sana. Adem nggak di situ? Dingin nggak? Dingin, Bu. Dingin ya. Oke, itu yang kita cari. Enggak lah ya. Pokoknya apapun itu tetap semangat ya. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita menjadi penyemangat buat kita untuk terus berkarya. Betul nggak gitu? Betul. Oke. Jadi di sini kita sebenarnya hadirkan mereka-mereka ini mau tanya-tanya. Sebenarnya kita mau mengajak pemuda Tabanan untuk berbicara gitu ya. Karena apa? Karena sebentar lagi Pilkada tahun 2024. Itu tanggal 27 November 2024. Dan pastinya di sini kita tahu bahwa peran anak muda luar biasa. Jadi kita bisa lihat dari hasil pemilu kemarin ya. Iya. Jadi itu sudah banyak survei mengatakan ini peran luar biasa sekarang ya. Anak muda itu mendekati 60%. Jadi peran daripada anak muda itu luar biasa. Jadi kalau misalnya dalam hal ini menggunakan hak pilihnya ogah-ogahan gitu ya. Kasihan banget nih negara ini mau dibawa kemana gitu ya. Oke. Jadi kita tunggu nih peran daripada anak muda tentu saja untuk berkontribusi ya terhadap masa depan bangsa kita. Oke, lanjut lagi nih kita mau tanya. Sebenarnya kita ngaca sekarang anak muda katanya isunya tuh pada cuek. Ya cuek, nggak mau tahu gitu ya. Jadi ini menjadi masalah buat kita. Apa benar seperti itu? Sekarang kita mau cross check lagi ke kalian salah satu wakil dari anak-anak muda ya. Sebenarnya menurut kalian nih jelang pilkada ini memilih itu penting nggak gitu? Ya, menurut Desi gimana nih?
Kalau menurut saya pribadi, memilih itu sangat penting tentunya, karena kita sebagai generasi muda atau generasi Gen Z bisa dibilang, itu mampu untuk mengembangkan ide-ide kita dan menentukan pemimpin kita di masa depan akan seperti apa. Dan kita juga sebagai generasi muda, khususnya menggunakan akses media sosial, kita mampu untuk memantau dan menagih mungkin janji-janji dari kampanye calon yang akan mencalonkan diri pada pilkada serentak ini. Wah, ternyata pengetahuan mereka sudah jauh ya ternyata ya. Dan ada juga menuntut ya, kalau misalnya pada saat kampanye janjinya ini kalau nggak terpenuhi bisa nuntut gitu ya? Ya, melalui platform media sosial. Jadi apa janji mereka gitu ya? Iya, makanya jangan sembarangan janji-janji gitu ya. Ini menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sama seperti Desita dan juga anak-anak muda sekarang itu kan mendominasi ya, karena lebih banyak daripada gen sebelumnya. Nah itu tuh otomatis mereka penyumbang suara paling banyak kan. Betul. Nah itu untuk kedepannya itu mereka yang memilih dan juga sesuai karakter yang mereka mau gitu, pemimpin karakter yang mereka mau, jadinya agar tidak nyesel ke depannya ketika mau gini. Nyesel. Nah itu makanya kita undang kalian-kalian ini ya, biar ngasih tahu kepada teman pemilih lainnya ya, semeton Tabanan lainnya, bahwa gunakan hak pilih pada saat pilkada nanti gitu ya, karena di situ kita akan memilih pemimpin 5 tahun loh ya. Dan tentu saja kita ada beberapa materi ya dalam konteks sosialisasi ya. Ada yang namanya tolak money politik, kemudian juga jangan golput gitu ya. Jadi ini benar-benar kita terus sebarluaskan informasi ini agar artinya bahwa pemilih-pemilih yang ada di Tabanan cerdas gitu ya, cerdas betul, menggunakan hak pilihnya. Nah ini gimana menurut kamu tentang money politik? Money politik itu sebenarnya banyak ya di sekeliling kita, cuman kadang kita tidak sadar karena terbuai mungkin, dan mereka menggunakan uang mereka itu atau menyalahgunakan uang mereka itu sebagai untuk masyarakat agar memilih mereka. Oh gitu, jadi ada berkedok gitu mungkin? Iya, seperti ini saya memberi bantuan tapi dengan syarat kamu harus memilih saya. Oh gitu ya, memang ada di lapangan ya? Ada seperti itu? Ya mungkin ada ya di beberapa daerah. Oke, baiklah. Tapi artinya kita juga harus melihat bagaimana calon itu ya. Jadi kan artinya niatnya baik apa tidak juga itu perlu juga. Jangan ujug-ujug juga menolak itu kan. Kita juga harus punya pengetahuan, punya wawasan terkait dengan apa yang diberikan ya. Oke, menurut kamu gimana dong? Menurut saya ya gitu juga sama. Mereka itu memberi sebuah bantuan atau iming-iming agar bisa memilih mereka gitu, memanfaatkan kita sebagai masyarakat untuk memilih mereka gitu. Oke, jadi kalian sebenarnya sudah kebayang ya apa yang terjadi next ya. Jadi bahwa nanti kalau misalnya ada ya kita nggak memungkiri ya bahwa itu kan salah satu upaya strategi seperti itu, tapi bukan berarti kita langsung datang langsung ditolak karena kita belum juga tahu. Siapa tahu dengan itu dia bisa menyampaikan visi misinya apa, kemudian rencana dia ke depan kan gitu ya. Artinya bahwa betul-betul kita dibuat harus saat ke depan ini yang mulai pilkada nanti ini ya kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Iya betul. Betul ya. Jadi kita harus tahu apa visi misinya jelas, kemudian juga track recordnya seperti itu ya, dan pastinya generasi kalian kan beda ya. Jadi kalau namanya Gen Z ya itu pusat informasinya katanya ya, itu kalian lewat gadget, bener nggak itu ya? Nah ini sebenarnya apa yang kalian sampaikan ini sebenarnya informasinya dari mana nih? Dari media sosial. Oke, seperti apa sih kalian kepo dengan media sosial seperti itu? Oke. Biasanya saya menggunakan platform seperti Instagram dan juga TikTok ya. Di sana banyak sekali FYP lah istilahnya, lewat berita tentang pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 November ini. Seperti siapa yang akan mencalonkan, rumor-rumornya yang sudah beredar, dan bagaimana visi misinya, dan sudah di mana saja dipasang mungkin poster-poster untuk kampanye dan lain sebagainya. Oke, jadi ada gambaran lah sedikit ya tentang pilkada yang nggak buta-buta banget ya. Berarti terbantahkan dong kalau misalnya anak muda ini cuek. Kalau dibilang cuek sih kayaknya bisa bilang iya, bisa bilang enggak, karena misalnya anak-anak kayak kita tuh ngelihat informasi di media sosial kayak tiba-tiba
ini ada apa sih ini, kepo jadinya, lihat ke nge-browser jadinya ke gini, ke Google, ke sampai segitunya. Iya. Kayak kepo gitu, kita ingin tahu. Oke, kita jadi penasaran kalau menurut kalian, jadi seusia kalian gitu ya. Dari media, oke semua pada main media sosial ya. Iya. Materi apa yang sekiranya, siapa tahu nih calon-calon bupati, wakil bupati ya, gubernur mendengarkan kita ya. Jadi kalau misalnya kita ngunggah sesuatu di medsos, yang model apa yang menarik gitu ya menurut kalian? Jadi kepo sampai browsing lagi, sampai masuk lagi ke dalam seperti itu, model yang seperti apa yang kalian suka gitu ya? Kalau menurut saya lebih baik calonnya ini lebih ke arah modern dan juga mengikuti perkembangan zaman, seperti mungkin kampanye di media sosial seperti Instagram itu menggunakan feed yang menarik, serta menggunakan hashtag yang menuju kepada anak muda, sehingga anak muda mampu untuk mencari tahu apa hashtag ini sebenarnya dan bagaimana, siapa sih yang menjerumuskan hashtag ini, siapa yang mengembangkan hashtag ini, dan siapa juga yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin ke depannya. Oke, itu ada satu ramuan jadi buat semua Tabanan, siapa tahu ya di antara mereka nih ya mencalonkan ya, ada ramuan-ramuan khusus gitu ya. Jadi bagaimana sekiranya anak muda jadi kepo lah istilahnya ya. Hashtag ya mainnya ya berarti ya. Wah seru juga. Dan kemudian dari segi konten kali mungkin apa gitu bisa dibantu? Mungkin konten-konten yang positif sih, yang apa yang menarik lagi gimana? Iya. Ini kita pengen tahu menarik versi kalian tuh seperti apa. Kita sih banyak bikin sih yang menarik-menarik ya menurut kita. Tapi versi kalian seperti apa menariknya? Ada yang lucu-lucuan atau apa-apaan gitu ya? Drama, cerita pendek mungkin. Tapi di dalamnya mengandung unsur seperti visi misi yang akan disampaikan. Oke. Biasanya sih kalau sudah berbau-bau gitu sih pada orang swipe ya, langsung lewat. Ini tentang politik lewat gitu ya. Tapi kalau masalah kecantikan, kayaknya gimana caranya membuat kulit menjadi putih, kerutannya menjadi hilang gitu kan? Wah langsung di browsing. Kalau boleh beli dah gitu ya barangnya gitu ya. Iya. Ini kalau kalian kalau masalah yang seperti ini sebenarnya kita masih tetap menggali ya terkait dengan apa sih sebenarnya yang menjadi titik yang membuat anak-anak muda ya, jadi generasi kalian itu jadi minat untuk kepo ini tuh gitu. Terutama yang berbau politik ya, bukan yang lain-lain ya. Gimana? Kalau untuk generasi muda saat ini, itu bisa saya bilang sedikit susah ya Bu Ani, karena generasi muda saat ini mungkin dibilang cuek, tetapi tidak cuek-cuek banget. Mungkin kita bisa mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah, dan itu pun belum tentu semua mendengarkan kita. Nah ini masalahnya, gitu. Nah, ada strategi. Satu caranya itu adalah dengan mensosialisasikan politik atau pilkada ini menggunakan games, kuis, atau mungkin memberikan hadiah. Seperti misalnya kita mengajukan kuis, siapa yang bisa menjawab, kita beri hadiah. Itu yang menjadi teman-teman jadi pada minat ya, semangat ya, gara-gara hadiah ya. Kalian kan mewakili teman-teman nih. Jadi teman-teman kita tuh modelnya kayak begini. Jadi apa yang harus para calon ini dilakukan untuk promote dirinya ya, agar dipilih nanti gitu? Mungkin dilihat memberikan sesuatu yang kecil itu sudah dibilang money politik, suap. Jadinya sedikit susah untuk keluar dari zona nyaman istilahnya. Jadi kita mungkin untuk pasangan calon yang akan mencalonkan diri nanti itu bisa untuk menggunakan tidak hanya sekedar platform media sosial, tetapi juga datang ke daerah-daerah secara langsung, dan tentunya tidak menggunakan iming-iming money politik seperti memberikan uang dengan syarat-syarat tertentu dan lain sebagainya. Ya begitulah ya. Jadi kalau kita memohon dukungan kepada masyarakat ya, jadi rakyat itu sudah jeli ya. Jadi mereka sudah paham maksud dan tujuannya seperti apa. Dan ini penting juga karena mereka butuh media juga untuk mensosialisasikan diri bahwa para calon ini artinya mohon doa restu untuk maju ya menjadi bupati, wakil bupati, kemudian gubernur dan wakil gubernur ya. Seperti itu. Jadi semua Tabanan bisa melihat gambaran anak muda seperti ini mereka. Jadi dalam artian bahwa tanda kutip ya, mereka sebenarnya paham sudah terkait dengan money politik tersebut ya. Dan mana yang artinya boleh
dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini gambaran kecil saja. Tapi nih saya mau balik lagi. Seandainya nih, ini saya mau minta nih. Tadi kalian sudah banyak ngobrol ya tentang bla bla ya. Mungkin ini juga kalian dapatin dari media juga kan. Seandainya nih datang nih ada seseorang gitu ya. Datang pada saat persiapan pencoblosan nih, ceritanya nanti mendekati tanggal 27. Itu dikasih uang 100.000. Oke, jadi saya mau pengen dapat. Ada beberapa pendapat loh, kita lempar ke beberapa anak muda nih. Kita kasih seperti itu. Jadi gimana nih? Menurut Desi, diterima apa tidak? Kalau saya pribadi, saya tidak akan menerimanya. Karena uang 100.000 itu tidak akan mampu menggantikan jalan hidup kita selama 5 tahun. Woi, serem banget, Taike. Kenapa? Karena mungkin saja saat ini calon yang akan mencalonkan diri memberi kita uang sebesar 100.000 atau berapalah. Mereka menjanjikan ini itu kepada kita dengan syarat kita harus memilih mereka. Tetapi nanti kita tidak tahu ke depannya bagaimana mereka menepati janjinya, mungkin bekerja untuk daerah mereka, sehingga itu juga akan berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari, seperti perekonomian dan lain sebagainya. Oke, itu dampaknya ya. Jadi artinya bahwa 100.000 masih kurang? Enggak? Atau saya tambahkan lagi? Enggak. Hah? Setiap hari 100.000? Enggak mau juga? Yakin? Yakin. Ini gimana menurut siapa? Mahen ya? Menurut saya sama juga sih. Soalnya kan bukan kita sendiri aja yang kena dampaknya, tapi juga di daerah kita sendiri. Oke, jadi kalian mengingatnya, maksudnya kepikiran akibat dari kedepannya ya. Jadi sekarang dikasih sekian, terus 5 tahun nih gimana nih rasanya gitu ya? Iya. Itu kurang tahu soalnya kan kedepannya gimana. Oke, tapi yang jelas kalau kalian yang saya pikir sih rasanya kalian lebih berorientasi ke prestasi ya kali ya, mungkin ya. Yang bersangkutan track recordnya seperti apa, mungkin di masyarakat seperti apa gitu, mungkin ya, seperti itu. Iya, seperti rekam jejaknya juga. Oke. Nah, sekarang ngomongin tentang tadi ya, rekam jejak ya. Kita pengen tahu nih kriteria pemimpin yang kalian inginkan seperti apa? Yang pasti bertanggung jawab ya Bu Ani. Yang pasti itu bertanggung jawab atas kata-katanya, janji-janjinya sebelum menjadi seorang pemimpin. Dan juga mampu untuk mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar. Contohnya seperti ada pelanggaran hukum, beliau mampu untuk menegaskan dan tidak cuek. Dari mana tahu kita bahwa dia bertanggung jawab tidak cuek nanti misalnya? Kan ini dalam proses pemilihan ya. Iya. Kita karakter pemimpinnya yang seperti itu yang kamu inginkan ya. Nah kemudian gimana caranya Desi melihat itu? Kalau saya pribadi mungkin akan melihat seperti di berita-berita televisi atau dulu-dulu sebelum beliau mencalonkan. Bagaimana kinerja beliau sebelum mencalonkan ke tingkat yang lebih tinggi mungkin. Oke, jadi itu ya kriterianya ya? Iya. Oke, kalau dirimu? Kalau kriteria saya mungkin bisa melihat dari yang dibilang Bu Ani tadi, track recordnya. Nah itu kan pasti ada kayak semasa sebelumnya sebelum punya dia menjabat, cerita sebelumnya di mana dia pernah berorganisasi mungkin atau sedang bertugas apa gitu dia, dan pendidikannya juga di mana gitu kan, kita bisa melihat itu dan kinerjanya bagus nggak dia gitu. Oke, itu menjadi salah satu jadi kalian bisa menentukan pilihan ya. Jadi itu. Nah kemudian kita pengen dapat lagi kalau menjadi seorang pemimpin seperti misalnya bupati, gubernur itu kan tidak hanya itu saja. Jadi kalian mungkin ada harapan gitu ya. Nanti kalau misalnya terpilih pemimpin ke depan ini, saya pengennya kayak apa gitu. Siapa tahu didengar gitu ya. Apa keinginan kalian, terutama buat ruang-ruang anak muda nih ceritanya nih. Apa yang kalian inginkan? Harapan saya untuk pemimpin yang akan mencalonkan di pilkada ini untuk lebih melirik anak muda dan juga mendengarkan sumbangsi ide-ide dari kami sebagai anak muda dan tidak terlalu fokus kepada usia, contohnya seperti
ini masih kecil, pendapatnya kayaknya enggak deh gitu. Yes. Jangan ini ya, jangan diremehkan ya. Iya. Oke. Terus apa lagi yang ruang-ruang, mungkin kamu punya ide apa gitu ya, jadi sehingga apa yang menjadi angan-anganmu tuh bisa diwujudkan oleh calon bupati kita gitu. Apa mungkin yang bisa disampaikan? Mungkin lebih sering berkunjung ke desa-desa pelosok mungkin nanti untuk pemimpinnya. Dan mungkin nanti calon yang akan mencalonkan diri itu yang terpilih itu mau untuk berkunjung ke daerah-daerah kecil dan memperhatikanlah daerah-daerah kecil. Oke, jadi masih banyak PR ya. Iya. Jadi artinya bahwa next pemimpin Tabanan ataupun Bali ya pastinya itu terjun, lihat langsung nih masyarakatnya, menyatu dengan masyarakatnya. Kalau dirimu gimana nih? Ada mungkin program-program yang sekiranya bisa diusulkan gitu ya? Siapa tahu ini menjadi salah satu materi buat para calon gitu. Sama sih tadi yang dibilang Desita juga kayak gitu menurut saya. Untuk khusus daerah Penebel nih, apa sih sebenarnya yang kira-kira bisa kita perjuangkan di situ? Mungkin lebih ke terbuka dengan zaman sekarang gitu ya. Di Penebel tuh kayak kurang banget ada Gojek gitu yang online gitu. Jadi kalau nggak nyari Gojek ke kota dulu ya berarti? Iya, di Tabanan baru ada. Jadi kalau beli tipat misalnya ke Tabanan dulu, order Gojek dulu, terus nanti lagi ke Penebel gitu ya? Enggak lah, repot banget ya. Oke, baik, menarik juga nih perbincangan kita dengan anak muda. Ini sebenarnya murni ya, jadi tanpa rekayasa pastinya. Mereka menyampaikannya dengan natural ya, natural apa adanya. Seperti itulah kata-kata anak muda kita yang pastinya mendominasi pemilih kita ya di Indonesia khususnya ya. Jadi secara umum itu adalah mendekati 60% ini ya. Jadi peran daripada adik-adik kita ini jadi tentu saja sangat penting. Makanya dibilang, kita mau tanya dari awal ya, dari awal kita tanya penting nggak kita memilih. Tadi adik-adik sudah menyampaikan itu ya, bahwa penting banget karena ini akan menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Betul nggak? Betul. Oke, jadi mungkin kamu bisa sedikit kasih statementnya buat anak-anak muda ya, sekiranya apa yang harus dilakukan. Jadi mereka yang punya hak pilih pastinya, itu yang sudah umur 17 ya, yang punya KTP elektronik. Itu oke. Jadi silakan buat kamu sekiranya ada pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman sebayamu gitu ya, karena informasinya sih penyumbang golput tertinggi dari kalian-kalian juga gitu. Jadi biar diberikan pemahaman bahwa menjadi pemilih cerdas itu tepat sekali ya untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Silakan. Untuk generasi muda saat ini, janganlah menjadi generasi golput karena ide-ide kita mampu didengar dan untuk mengembangkan bangsa ini. Jadilah pemilih yang cerdas untuk menghasilkan pemimpin yang bijak. Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Jadi bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Tentu saja terkait dengan menjadi pemilih cerdas. Kita bisa menggunakan hak pilih kita dengan baik. Tentu saja dengan basic pengetahuan, informasi yang ada ya. Pastinya ya kita nggak tutup mata seperti itu, tetapi kita harus melek semua dari berbagai media karena zaman kalian benar-benar media ini luar biasa ya, kekuatannya ya, the power of media gitu ya. Oke, jadi kamu mungkin bisa sedikit kasih penguatan buat generasi kamu nih ceritanya nih, silakan. Ya, untuk generasi Z terutama dan anak-anak muda semuanya, jangan lupa untuk memilih dan gunakan hak pilih kalian untuk memilih pemimpin kita ke depannya agar lebih maksimal dan sesuai keinginan kita. Oke, sudah, komplit ya semuanya ya. Jadi sebenarnya nggak perlu diragukan lagi ya. Kita yakinkan bahwa mereka pasti datang ke TPS, yakin dengan apa yang mereka sampaikan dan tentu saja dengan spiritnya dan semangatnya bisa menginformasikan ini kepada teman-teman yang lain ya. Penting banget. Artinya kita datang ke TPS, tempat pemungutan suara, ya bukan ke TPA ya. TPS ada juga diartikan lain loh, tempat pembuangan sampah gitu ya. Tapi di sini TPS, apa sih TPS kok ke tempat? Enggak, TPS itu ada tempat pemungutan suara ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat tanggal 27 November 2024 tuh nggak datang gitu loh. Jadi di situ nanti kita akan mendapatkan 2 surat suara. Satu untuk memilih bupati dan wakil bupati Tabanan, kemudian yang satunya lagi memilih gubernur dan wakil gubernur. Oke, sebelum kita tutup nih, kamu kan pernah sudah ikut yang kemarin ya? Gimana rasanya nyoblos? Seru sih, ada banyak orang gitu yang datang dan juga agak bingung juga soalnya kertasnya banyak banget. Oke, tapi apa yang memotivasi kamu datang ke TPS waktu itu?
ya sama kakak saya sih datang karena udah 17, jadi udah 17 nih bisa milih. Lu rasa-rasa gitu banget ya. Jadi aku bangga banget 17 tuh kayaknya sebagai batas startnya kita ya. Untuk menentukan apa nih kita jadi apa nanti ke depan gitu ya. Oke, jadi pengalaman-pengalaman itu juga diceritakan oleh teman-teman kita ini ya, Mahen dan Desi ya pastinya. Dan tentu saja ini menjadi penyemangat buat kita semua, dan kita juga dari penyelenggara dukungan teman-teman ya dalam rangka mensukseskan Pilkada 2024. Oke, kita punya jargon nih ya, sudah paham ya jargon kita nih, kalian sudah beken soalnya kita. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Oke, sudah kompak, kita kompakan ya sekarang ya. Oke, semuanya kita akan siap-siap dan kita akan memberikan semangat kepada seluruh semeton Tabanan semuanya. Kita mulai ya. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Saya Ani Wirasuta, sampai jumpa.